Selamat siang Bu Indra. Selamat siang Pak Oke, Ari. ngapunten ini mengganggu waktunya sebentar. Kami dapat tugas dari program Guru Penggerak untuk dalam konteks modul 3.1 mengenai wawancara untuk pemilihan keputusan dalam etika moral, begitu Ibu. Jadi di dalam tugas tersebut kami harus mewawancarai minimal 2 kepala sekolah untuk bagaimana pengambilan keputusan yang dilematis, begitu Ibu. Yang pertama saya maksud saya Ibu Indra selaku kepala sekolah kami, saya ingin mengetahui bagaimana Bu Indra itu dalam pengambilan keputusan untuk nanti mungkin kalau saya mendapatkan kasus tersebut bisa kami gunakan, begitu Ibu. Dalam mungkin Bu Indra kan kemarin juga lulusan dari Guru Penggerak, mungkin sudah besok konsepnya itu ya. Begitu. Sudah lupa ya Pak. Kalau sudah lupa nanti mungkin saya ingatkan Bu. Nanti dalam wawancara ini kami bagi menjadi 3 bagian Bu. Yang pertama nanti akan saya ceritakan kami kemarin dalam modul 3.1 mendapatkan kasus, nanti saya ceritakan biar mungkin kalau Bu Indra lupa bisa sedikit ingat. Jadi saya sharing ya. Oke. Yang kedua mungkin bagian nanti saya beri pertanyaan, mungkin kiat-kiatnya Bu Indra bagaimana untuk dalam pengambilan keputusan yang dilematis begitu. Kemudian yang ketiga itu mungkin nanti dalam Ibu dalam memimpin suatu sekolah dasar atau dalam pemecahan masalah itu mungkin ada kasus yang dilematis begitu Ibu. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana Ibu itu memecahkan masalah tersebut begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Langsung saja Ibu ya. Untuk memulai wawancara pada siang hari ini saya ingin memaparkan kemarin dalam modul 3.1 saya itu mendapatkan kasus bahwa gini Ibu. Contohnya aja Ibu ya. Kelas saya itu dalam akhir tahun ingin mengadakan piknik Ibu. Kebetulan kelas kami ada 8 orang mau mengadakan piknik dan studi banding terutama untuk ke kebun binatang. Jadi anak-anak itu di dalam pikniknya itu tidak cuma hiburan aja tapi untuk mengamati perilaku hewan begitu Ibu. Nah, ada salah satu anak itu yang kebetulan kan peraturannya kita piknik itu harus membayar sebagai uang begitu Ibu. Nah ada satu siswa itu mungkin ekonominya itu mungkin sulit begitu Ibu. Dan tapi anak tersebut itu sangat pintar dalam bidang biologi begitu Ibu. Terus waktu hari pas waktu berangkat kalau ada peraturan yang belum membayar itu nggak boleh ikut Bu. Kebetulan waktu hari H itu ada anak tersebut yang kurang mampu dan belum membayar itu ternyata datang dengan wali muridnya Ibu. Nah terus kita sebagai dicontohkan kita sebagai pemimpin pengambil keputusan, ternyata ibunya itu mempunyai komitmen bahwa anaknya itu harus ikut karena dia sudah punya keinginan yang besar untuk ikut dan konsekuensinya ibu itu harus mencicil atau mengangsur biaya pikniknya tersebut Ibu. Dalam pengambilan keputusan kita kelompok kita itu ada dilema, yaitu dilema yang pertama peraturan vs belas kasihan Ibu. Peraturannya karena kita udah menggedok palu karena kalau mau ikut piknik harus membayar. Nah itu yang kedua vs belas kasihan karena kita tidak mau menimbulkan efek kecewa pada anak tersebut karena dia berkeinginan sangat besar, jadi tidak ingin menimbulkan efek tersebut Ibu. Kemudian kami pilih kan mungkin Ibu Berso karena dia dalam pengambilan keputusan itu adalah benar vs benar ya Bu ya. Jadi semua keputusannya itu benar tergantung konsepnya kita dasarnya apa. Nah jadi pada waktu itu kelompok kita mengambil konsep memperbesar rasa belas kasihan kita dan sedikit menekan peraturan di sekolah begitu Ibu. Jadi kita ambil keputusan waktu itu anak itu diberangkatkan dengan konsekuensi setelah piknik itu
wali murid menyicil atau mengangsur uang tersebut begitu Ibu. Itu sangat bagi kami menghadapi kasus itu dilema sekali Bu, karena anaknya juga cukup pintar, karena berdasarkan ekonomi juga kurang, jadi begitu, jadi tidak sanggup untuk membayar secara kontan. Nah kebetulan terus kami itu mempunyai planning kalau untuk kegiatan seperti itu, pendanaan, butuh pendataan, kita harus menginformasikan jauh-jauh hari Ibu, jadi biar anak tersebut atau wali murid itu bisa mempersiapkan dananya lebih begitu Ibu. Mungkin gambarannya itu Bu. Mungkin yang kedua, bagian kedua ini mungkin Ibu masih ingat di dalam pengambilan keputusan itu ada ada 4 paradigma kayak itu, terus 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian begitu Ibu. Nah mungkin dari konsep dasar tersebut ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin ajukan kepada Bu Kepala. Mungkin yang pertama Ibu, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Bagaimana? Untuk mengidentifikasi mana itu termasuk dilema etika, mana bujukan moral kan dilihat dari kasusnya juga. Kalau kasusnya itu bersifat nanti mengarah ke ada 2 hal di mana kita itu ada 2 kebijakan atau 2 keputusan di mana keduanya sama-sama benar. Nah, itu dan timbullah keraguan yang sangat bagi diri kita. Itu yang disebut dengan dilema etika. Kalau bujukan moral kan lebih mengarah ke benar salah. Jadi ada dua pertimbangan atau 2 keputusan di mana yang satu itu adalah benar tapi yang satu salah. Nah itu termasuk bujukan moral. Oke. Berarti pada dasarnya kalau dilema etika itu keputusannya nanti benar vs benar, dan kalau bujukan moral itu bisa salah begitu ya Bu. Oke. Begitu. Terus yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Anda mengambil keputusan kalau benar vs benar gitu. Kalau ada suatu masalah terus kemudian ada putusan mana sih yang harus kita ambil, padahal dua-duanya benar. Nah, di sini saya tidak akan membuat keputusannya sendiri. Kita harus berdiskusi, kita harus mencari pendapat-pendapat lain dari rekan-rekan guru, laku di situ yang paling terdekat dengan kami sebagai kepala sekolah. Mungkin bisa kita pertimbangkan lagi dengan komite, orang tua, atau bahkan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang kita alami, seperti itu. Oke. Berarti cara pengambilan keputusan jenengan itu berkolaborasi gitu ya, dengan mungkin kalau kegiatannya dengan instansi bisa di komite atau dengan guru-gurunya lain gitu. Jadi enggak jenengan tutup sendiri ya Bu. Enggak. Tapi kan kita kan harus keputusan kita kan harus juga adil, harus bijaksana. Nanti kalau kita cuma berdasarkan dengan pemikiran saya, kan belum tentu pemikiran saya itu benar. Jadi kita cari pertimbangan yang lain juga kan. Ya, bijak sekali nih jawaban Bu Indra. Makanya dapat bisa diusulkan menjadi kepala sekolah, mungkin nanti bisa saya. Mungkin masih belajar. Saya juga masih belajar. Mungkin untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini begitu untuk menghadapi dilema persoalan pengambilan keputusan begitu? Untuk masalahnya kita kan harus paham betul permasalahan yang kita hadapi itu apa. Kita cari informasi, kita gali dulu fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang muncul itu. Nanti kalau sudah ada fakta-fakta yang ada, kita analisis kemungkinan kalau saya mengambil kebijakan yang ini, nanti hal negatif apa yang akan muncul. Nah, dari situ kita analisis kembali kira-kira ya bagaimana kebijakan yang akan kita ambil. Setelah kita sudah oke, ya kita berkolaborasi tadi, terus kemudian kita komunikasikan. Berarti dapat disimpulkan sangat sinkron sekali dengan
materi yang saya dapatkan kemarin, berarti jenengan sudah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan Ibu, yang salah satunya mengenali atau istilahnya secara garis singkatnya mengasesmen dulu persoalan yang mau dihadapi begitu ya Bu ya. Jadi kita lebih tepat nanti untuk pengambilan keputusan gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi mungkin tadi misalkan pada kasus saya itu kan dilemanya saya dengan selaku pengambil keputusan dengan orang tua. Kalau Ibu mungkin ada kasus apa gitu? Kalau saya sih lebih seringnya kasus yang dihadapi itu bersama dengan guru ya, bersama dengan guru. Kemudian hal-hal yang menjadi tantangan bagi saya mungkin kaitannya pengambilan keputusan yang pasti melibatkan dengan perasaan. Kira-kira nanti kalau keputusan saya itu saya lakukan seperti ini, kira-kira nanti berdampak bagaimana dengan perasaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Karena pasti bagaimana saya itu harus membuat keputusan tanpa beratnya orang itu kecewa, orang itu merasa dirugikan, bagaimana seperti itu. Oke. Oh, berarti cocok di bumi. Berarti pasti ada yang kecewa tapi meminimalisir ya. Berarti pasti cocok. Ada kecewaan, pasti ada. Berarti, karena sifatnya kan itu benar-benar pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan walaupun cuma sedikit, tapi kita minimalisir kalau bisa itu seminim mungkin. Ya, berarti hal tersebut berdasarkan 4 paradigma elemen itu ya Bu ya. Kemudian yang keenam Bu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan itu langsung menyelesaikan waktu itu seketika atau memiliki sebuah jadwal nanti bisa dibicarakan dulu, atau bentuk seperti apa yang mungkin jenengan jalankan gitu itu selama ini? Dari tindakannya itu biasanya nanti saya koordinir dulu. Jadi kan otomatis kita harus mengenali dulu, kita butuh waktu. Butuh waktu untuk pengenalan dari masalah tersebut, kita analisis dulu kan kita butuh waktu. Tapi sesegera mungkin, karena nanti kalau tidak segera kebijakan itu segera dilakukan, mungkin nanti belakangnya kan juga tidak segera direalisasikan. Jadi ada waktunya, tapi butuh tahapan lah. Berarti lebih merujuk ke asesmen nanti urgensi dari permasalahan tersebut. Contohnya misalkan ada siswa yang terkena benda tajam, kita harus memutuskan dibawa pulang atau dibawa ke rumah sakit. Begitu itu kan harus atau nggak mungkin kita harus menentukan jadwal seperti itu. Jadi dilihat dari permasalahan juga kiranya. Oke Bu, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya mengambil keputusan kan tidak berdasarkan pendapat saya. Jadi pasti ada beberapa pihak. Di pihak-pihak yang terutama di lingkungan tersebut pasti ada yang membantu. Kalau nanti saya cuma sekedar saya yang membuat keputusan, kan takutnya nanti ada hal yang, jadi supaya sinkron antara semuanya, jadi ada saling mendukung, berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena sekolah adalah milik kita bersama, gitu. Siap Bu. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oh, iya. Dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat jenengan petik dalam pengalaman pengambilan keputusan tersebut Ibu? Masalah pasti selalu ada, pasti selalu muncul, dan kita harus bijaksana dalam menyelesaikannya. Kemudian kita butuh kolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di luar, jangan bersifat egois, dan kita harus meminimalisir setiap hal-hal yang negatif yang akan terjadi apabila kita membuat suatu keputusan. Terima kasih sekali Bu ya. Untuk yang kedua sudah selesai. Ini yang terakhir, bagian yang ketiga Bu. Mungkin selama jenengan memimpin sekolah
atau sebagai eksekutor pengambil keputusan, mungkin kasus apa seperti apa Bu? Mungkin saya bisa nanti bisa mengadopsi pengambilan keputusan jenengan yang bijak dan yang mungkin dilematis bagi jenengan. Dari yang dilematis di sini yang baru saja terjadi di sekolah ini terkait kemarin pasti kaitannya dengan keuangan dari pendanaan kita, karena murid kita cuma sedikit, pasti dana bos yang mengucur di sekolah kita kan juga minim, padahal dari dana-dana tersebut kan pasti sudah ada plot-plotnya, ya kan. Kemudian kita punya WB, terus kemudian kita butuh guru honorer untuk bahasa Inggris juga. Kita harus bagaimana dalam menyikapi dari hal tersebut, kan seperti itu. Padahal kalau kita plotkan sesuai dengan anggaran seperti kemarin, seperti itu, nanti dana kita tidak cukup untuk plot yang lain. Nah, kita harus bagaimana, padahal yang satu kita harus memahami kondisi dari bahwa WB juga butuh dana, tapi kita yang di lain sisi kan kita juga harus ngeplot secara hemat atau penuh perhitungan untuk dana tersebut. Nah, kira-kira harus bagaimana? Itu dilema saya kemarin. Oh, gitu. Oke. Nah, akhirnya dari kita berembuk dengan rekan-rekan, Bu, kira-kira misalnya dikasih segini, Bu. Dan kita juga melibatkan pihak yang terkait tersebut. Sekiranya kita kompromi lagi, sekiranya jenengan butuhnya bagaimana Pak untuk keuangan untuk bulan ini, misalkan kami kasih segini, kira-kira bagaimana jenengan terkendalakan. Beliau mengatakan bahwa Bu, sekiranya ini toh nggak cukup. Kalau buat bensin, kalau buat kampas, kalau buat rem kan kita juga rumahnya jauh. Kalau tidak dikasih kan yo bagaimana gitu. Akhirnya kan kita berembuk, akhirnya membuat suatu keputusan, kebijakan di mana semuanya juga disetujui. Pihak-pihaknya juga alhamdulillah tidak merasa berkecil hati, oh aku kok bermine kan gitu. Dan semuanya bisa berjalan lancar gitu. Berarti keputusannya apa tadi Bu? Untuk menanggulangi dari kasus jenengan itu berarti tetap diberi, tapi dengan melihat kebutuhannya juga kita minimalkan. Oh, gitu. Iya. Jadi tidak menghilangkan, tapi dipotong tetap, sedikit biar urusan sekolah bisa diplotkan, diplotkan dengan yang baik, lain. berarti untuk kasus jenengan itu saya garis bawahi itu pada 4 paradigma dilema, berarti antara individu vs kelompok. Ya mungkin kepentingan dari bapak guru atau bu guru yang WB tadi, dan kelompok itu menyangkut sekolah siswa guru juga kepentingan begitu ya Bu ya. Terus menurut kasus jenengan tadi, dari 3 prinsip pengambilan keputusan itu mungkin saya ambil berpikir pada berbasis rasa peduli. Jadi jenengan kan tidak memotong semua thinking, Nah, begitu berarti sudah memenuhi dari konsep-konsep utama untuk pengambilan keputusan ya Bu ya. Begitu saja Bu, terima kasih wawancara pada siang hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin jenengan ada penguatan untuk keputusan yang dilematis ini Bu, mungkin ada. Selalu mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan yang lain juga, jangan mengambil keputusan jangan berdasarkan emosi pasti gitu. Karena nanti juga akan menghasilkan suatu keputusan yang tidak baik kalau kita emosi. Mindfulness ya Bu ya. Kalau di dalam CPB itu kita harus aware pada diri kita, sadar penuh, sadar. jangan pas emosi. Gitu aja Ibu ya. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu, semoga bermanfaat bagi kami sebagai pendidik juga nanti. Kita sifatnya share juga. Semoga Bu Endra sebagai kepala sekolah nanti lebih bijak dan meminimalisir resiko yang ditimbulkan dari keputusan tersebut ya Bu ya. Kalau saya ada salah dalam wawancara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih, saya mau balik ke kelas dulu Bu. Akhiri qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.